Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat untuk berpuasa, pun juga harus bersemangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di mata kuliah Matematika Pasar Modal, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beta. Beta itu adalah istilah yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya, dimana kan kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal. Nah, di model indeks tunggal itu kan kita mencari atau menggunakan beta ya. Nah, itu kira-kira beta itu seperti apa sih? Kita akan mengulas lebih dalam tentang beta di pertemuan kali ini. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk membahas mengenai bagaimana cara mengukur besarnya beta atau menentukan besarnya nilai beta, terlebih dahulu teman-teman harus tahu beta itu apa sih gitu ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan bahwa beta itu merupakan ukuran volatilitas return suatu sekuritas atau portofolio terhadap return pasar. Dimana kalau ada istilah beta sekuritas KI, berarti itu mengukur volatilitas return sekuritas KI dengan return pasar. Begitu juga kalau misalkan beta portofolio KI, berarti mengukur volatilitas return portofolio KI dengan return pasar. Jadi yang jadi patokan itu adalah return pasar ya teman-teman ya. Nah itu. Maka secara umum dikatakan bahwa beta adalah pengukur resiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap resiko pasar. Nah, di sini volatilitas sendiri itu kan merupakan fluktuasi dari return suatu sekuritas maupun portofolio dalam suatu periode tertentu. Jadi nilai return yang naik turun, fluktuatif ya, yang naik turun gitu. Itu didefinisikan sebagai volatilitas. Nah, jika fluktuasi return sekuritas atau portofolio secara sistematik mengikuti fluktuasi dari return yang ada di pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio itu dikatakan bernilai 0. Jadi kalau misalkan beta sekuritas atau beta portofolio itu mengikuti beta yang ada return yang ada di pasar, itu berarti nilainya itu adalah 1, teman-teman. Di mana fluktuasi ini itu berguna sebagai pengukur resiko, sama dengan varian ya. Kita kan sudah mempelajari bagaimana cara menghitung varian yang merupakan pengukur resiko dari suatu sekuritas maupun portofolio ya. Dimana bedanya varian return itu merupakan pengukur fluktuasi dari return ekspektasinya. Jelas ya. Jadi di sini sama seperti varian yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, itu kan sama-sama mengukur resiko teman-teman. Tapi bedanya kalau misalkan fluktuasi di sini, volatilitas ini itu diukur berdasarkan return pasar. Sedangkan untuk varian yang sudah kita pelajari sebelumnya itu diukur berdasarkan return ekspektasinya atau return yang diharapkannya. Itu jelas ya bedanya antara fluktuasi atau volatilitas yang kita bahas di pertemuan kali ini dengan varian return yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya beta bernilai 1 itu menunjukkan bahwa resiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio itu sama dengan resiko pasar, teman-teman. Dimana jika return pasar bergerak naik atau bahkan turun, maka return sekuritas atau portofolionya juga mengikuti, bisa naik atau turun sesuai dengan pergerakan dari return pasarnya. Itu jelas ya, itu definisi dari beta yang akan kita pelajari di pertemuan sekarang ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengestimasi nilai beta. Nah, di sini saya sudah menuliskan ya bagaimana tahapan dalam mengestimasi nilai beta. Nah, yang perlu teman-teman tahu sebelumnya bahwa penentuan beta sekuritas dan portofolio itu merupakan hal penting dalam menganalisis suatu sekuritas atau portofolio yang dimiliki oleh investor. Kenapa? Karena beta suatu sekuritas atau portofolio itu menunjukkan resiko, teman-teman. Sama halnya dengan varian dari return ekspektasian yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Itu kan juga merupakan atau menunjukkan resiko dari suatu sekuritas atau portofolio. Nah, di sini nilai beta itu kan menunjukkan resiko sistematik yang tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi. Kenapa? Karena ya ini beta
portofolio atau peta sekuritas ini kan dipengaruhi oleh return pasar gitu. Nah, selanjutnya penentuan peta sekuritas juga berguna untuk pertimbangan memasukkan sekuritas tersebut ke dalam portofolio yang akan dibentuk. Jadi menjadi pertimbangan bagi investor ketika investor tersebut mengetahui nilai beta maupun nilai dari varian return ekspektasi dari suatu sekuritas yang dia miliki untuk menentukan apakah sekuritas tersebut itu masuk ke portofolio yang dia bentuk atau tidak. Gitu ya, jelas ya, itu alasan kenapa nilai beta itu perlu dihitung. Nah, selanjutnya beta suatu sekuritas itu bisa dihitung dengan teknik investasi yang menggunakan data historis, yang selanjutnya itu akan digunakan untuk mengestimasi beta masa depan. Nah, beta historis itu bisa dihitung dengan menggunakan data-data historis berupa data pasar yang nantinya akan kita hitung beta pasar namanya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan data akuntansi, maka nanti kita akan menghitung beta akuntansi dan data fundamental. Nantinya kita juga akan menghitung beta fundamental. Nah, berarti jelas ya di sini bagaimana cara mengestimasi nilai beta dan alasan kenapa nilai beta itu harus dihitung dari suatu sekuritas atau portofolio yang dimiliki oleh suatu investor. Jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertama kali adalah beta pasar, di mana beta pasar itu kan ditentukan atau dihitung dari data historis yang ada di pasar. Nah, di sini saya sudah menuliskan keterangannya juga bahwa beta pasar itu merupakan nilai beta yang diperoleh dari data historis, return sekuritas, dan return pasar selama periode estimasi. Di mana asumsi penerapan perhitungan beta pasar adalah bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah linear, teman-teman. Jadi hubungannya itu linear. Jadi kalau misalkan return pasarnya naik, maka return sekuritasnya juga naik. Yang sudah saya jelaskan tadi ya di awal gitu. Gimana beta itu dapat diperoleh dengan cara melakukan plotting atau penggunaan persamaan regresi linear. Nah, ini cara menentukan beta pasar itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah plotting, itu metode manual ya teman-teman ya. Jadi menggambarkan return dari sekuritasnya. Nah, atau kita bisa menggunakan persamaan regresi untuk mencari beta pasarnya. Nah, di sini kita akan membahas salah satu teknik yang bisa digunakan untuk taksiran beta, yakni regresi. Di mana teknik ini itu menggunakan return sekuritas sebagai variabel dependen. Nah, ini ya perlu digarisbawahi bahwa ketika kita menggunakan regresi sebagai teknik dalam perhitungan beta, itu maka return sekuritas itu kita anggap sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Kalau di persamaan regresi berarti Y-nya ya teman-teman ya. Kemudian return pasar itu adalah variabel independennya atau variabel bebasnya atau variabel yang mempengaruhinya gitu. Kalau di regresi kan kita menyimbolkannya itu sebagai X. Nah, di sini persamaan regresi yang dipakai itu didasarkan pada model indeks tunggal atau model pasar yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yakni RI sama dengan alfa I ditambahkan beta I kali RM ditambahkan dengan EI. RI itu kan return dari sekuritas ke I ya teman-teman ya. Kemudian alfa I ini adalah nilai yang kinerja yang tidak dipengaruhi oleh kinerja pasarnya teman-teman, karena ini nanti nilainya berupa konstanta, jadi tidak dipengaruhi oleh return pasar ya. Kemudian beta I ini adalah konstanta atau pengaruh, nilai pengaruhnya, jadi angka pengaruhnya dari return pasar terhadap return dari sekuritas ke I. Nah, RM ini adalah return pasarnya, kemudian EI itu adalah error dari residualnya. Karena di sini kan kita menggunakan persamaan regresi ya untuk mengestimasinya. Ingat lagi, review lagi materi tentang regresi yang mungkin teman-teman sudah dapatkan di mata kuliah sebelumnya, seperti analisis regresi dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ya. Nah, secara umum nanti persamaan yang pertama tadi ini yang merupakan
persamaan yang kita peroleh dari model indeks tunggal ini kita jadikan menjadi persamaan regresi Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di mana Y ini adalah variabel dependennya yang menyatakan tingkat keuntungan saham atau sekuritas ya. Sedangkan X-nya itu adalah tingkat keuntungan indeks pasarnya, atau ini nanti sebagai variabel independen. Ini dependen ya. Jelas ya. Nah, nanti dari persamaan regresi ini kita bisa menghitung secara manual nilai koefisien dari B. Nah, B ini kan koefisien yang menggambarkan pengaruh kinerja pasar terhadap return sekuritasnya. Nih ya, B itu bisa diperoleh dari N dikalikan jumlahan dari nilai X kalikan Y-nya. X itu adalah return pasarnya dikalikan dengan return sekuritasnya. Nah, ini disesuaikan ya. Ini cara menghitung koefisien B-nya. Nah, selanjutnya kalau B sudah didapatkan, nanti kita bisa mencari nilai dari A-nya, intercept A-nya di sini. Nanti kita dapatkan persamaan regresinya ya. Nantinya kita juga akan mendapatkan nilai betanya. Nih, dengan teknik regresi gitu. Nah, selanjutnya selain dengan menggunakan teknik regresi, ternyata beta itu juga bisa dihitung dengan menggunakan model CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam model ini di pertemuan selanjutnya. Dimana dengan model CAPM ini itu nilai beta itu bisa dihitung dengan persamaan yang kelima ini teman-teman. Ini ya. Nah, RI ini merupakan return dari sekuritas I, kemudian RBR ini adalah return dari sekuritas yang bebas resiko. Jadi untuk model CAPM ini ketambahan return dari sekuritas yang bebas resiko. Ini ya. Kemudian beta I dikalikan return pasar dikurangi return dari sekuritas bebas resiko ditambahkan dengan error residualnya. Ini ya. Nah, nanti untuk mencari nilai dari beta pasarnya, ini kita bisa memindahkan return bebas resiko yang di sini ya, yang di ruas kanan ke ruas kiri. Nah, ini kita pindahkan di sini. Dan nantinya RI dikurangi RBR atau return sekuritas ke I dikurangi return sekuritas bebas resiko ini menjadi variabel dependennya teman-teman. Ini kalau nanti selanjutnya itu diestimasi dengan menggunakan regresi ya atau Y-nya. Nah, kemudian ini ya return pasar dikurangi return dari sekuritas bebas resikonya itu sebagai variabel independennya atau X-nya di sini. Ini ya. Nah, ini itu kalau kita mencari nilai beta pasar dengan menggunakan model CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nih. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini ada dua kolom yang menyatakan, kolom pertama itu menyatakan return saham A, kemudian kolom yang kedua adalah return pasarnya beserta nilai-nilainya ya. Ada berapa periode ini? 1, 2, 3, 4, 5, 10 periode. Nah, dari data ini kita disuruh mencari beta sekuritas A-nya seperti apa. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya teman-teman. Sebenarnya ada dua cara yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, ini bisa berbentuk plotting, bisa menggunakan plotting ya. Jadi kita menggambarkan return sekuritasnya dalam suatu grafik gitu. Kemudian kita tarik, nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, ini menggunakan program. Jadi teman-teman bisa menggunakan program ya teman-teman ya untuk mencari persamaan regresi. Bisa menggunakan Minitab, bisa menggunakan SPSS yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya di mata kuliah sebelumnya, terserah, atau dengan menggunakan program R. Silakan yang menurut teman-teman sudah sudah dipelajari programnya. Dimana nanti di programnya itu return saham A itu sebagai variabel dependennya ini ya, atau Y-nya teman-teman. Sedangkan return pasarnya itu nanti jadi variabel independennya atau X-nya ya teman-teman ya. Ini X-nya nanti dimasukkan ke program ya.
Nah, ternyata didapatkan output programnya seperti ini. Ini adalah output program ketika kita mengestimasi persamaan regresi. Ini adalah interceptnya berarti A-nya ya, atau alfa I-nya, atau A-nya lah ya, A-nya kalau di persamaan regresi. Kemudian ini RM ini nilai 1,434515 itu adalah nilai beta I-nya. Nanti di persamaan regresinya itu seperti ini teman-teman. Jadi return sekuritas A sama dengan intercept yakni 2,014638 ditambahkan dengan betanya atau koefisien dari return pasarnya, B-nya yakni 1,43415 dikalikan dengan return pasarnya. Ini adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara return saham A dengan return pasar yang ada di contoh 1. Ini ya. Jadi sudah kelihatan kalau nilai dari beta I-nya itu adalah 1,43415 yang ada di sini. Ini 4, oh ini ada 5-nya kurang ya. Ini ya. Nah ini. Beta merupakan koefisien parameter dari variabel RM atau variabel return pasar yang nilainya adalah sebesar 1,43415 gitu ya. Nah, selanjutnya jika dilihat dari tabel hasil regresi, nilai beta tersebut signifikan dengan p-value adalah 0,00001. Nah, ini kalau pengen mengetes apakah yang kita dapatkan koefisiennya itu signifikan atau tidak, kan kita bisa melihat nilai p-value-nya yang nantinya kita akan bandingkan dengan nilai alfa yang kita ambil berapa persen. Kalau misalkan secara umum kita biasanya kan ngambil alfanya atau tingkat kesalahannya itu adalah 5% ya teman-teman ya, nanti dibandingkan. Nah, ternyata kalau teman-teman lihat ini nilai betanya atau B-nya, koefisien dari return pasarnya itu kan p-value-nya adalah 0,00001 ya, 0,0001. Itu kan lebih kecil dari alfa yang kita ambil, misalkan kita ngambilnya 5% aja gitu. Nah, kalau p-value yang kurang dari alfa itu otomatis parameter yang kita dapatkan dari persamaan regresi yang kita buat itu signifikan gitu. Nih ya. Nah, ini. Nih, itu jadi jelas gitu. Berarti nilai betanya sebesar 1,43415 itu ya benar nilainya segitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari nilai beta pasar itu dengan plotting yang sudah saya jelaskan tadi. Dimana langkahnya itu adalah yang pertama membuat scatter diagram atau scatter plot biasanya ya, yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasarnya untuk tiap periode yang sama. Nah, kemudian kita tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas. Jadi, ini menurut saya kesusahan untuk yang metode manual plotting ini itu adalah bagaimana kita menarik garis lurusnya yang kita anggap mendekati dengan semua titik yang berhubungan dengan ini, yang menggambarkan hubungan antara return sekuritas A dengan return pasarnya itu ya. Nah, nantinya langkah yang ketiga, beta historis untuk sekuritas A dapat berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya gambarnya ya. Oh, nah ini saya akan perlihatkan dulu gambarnya ya teman-teman ya. Nah, ini gambarnya ya teman-teman ya. Jadi kita gambarkan hubungan antara return sekuritasnya dengan return pasarnya. Bentuknya titik-titik seperti ini, kayak kita bikin scatter plot ya. Ini. Nah, kemudian kita tarik garis lurus teman-teman yang kita anggap mendekati dengan titik-titik yang sudah kita buat ini, yang menggambarkan hubungan antara return sekuritas dengan return pasarnya. Nah, selanjutnya di sini langkah yang ketiga kita akan menghitung slope-nya atau kemiringannya teman-teman, atau berarti ya gradiennya. Gradiennya itu kan kita bisa hitung dari selisih ya, selisih. Nah, ini selisih antara nilai dari return sahamnya, nah ini
return saham dibandingkan dengan return pasarnya. Nah ini kan misalkan kita narik garis ya di titik 8, ternyata ketika return pasarnya 8%, ternyata return saham A-nya itu 13,5. Kemudian kita tarik garis lagi di return pasarnya sebesar 4%, ternyata return saham A-nya itu 7,5%. Nah ini. Nah, maka slope-nya atau kemiringannya atau gradiennya itu kan kita bisa hitung dari selisih antara ini ya, antara Y dibagi dengan selisih antara X gitu. Selisih Y dibagi dengan selisih nilai X-nya. Berarti kan 13,5 dikurangi 7,5 dibagi dengan 8 dikurangi 4. Nah, ini nilainya kan 1,5. Nah, ini teman-teman kan bisa lihat ya, ternyata perhitungan beta pasar baik itu dari regresi yang tadi kita sudah dapatkan sebesar 1,45 sekian, ternyata tidak beda jauh dengan ketika kita menghitungnya secara manual ya, ini secara plotting. Ini nilainya hampir mendekati ya, ini 1,5 dengan 1,45 tadi. Jelas ya, itu cara mencari besar dari beta pasarnya. Nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beta akuntansi dan beta fundamental. Nah, kita akan bahas beta akuntansi dulu. Nah, beta itu kan sebagai representasi resiko suatu sekuritas juga dapat diperoleh dengan menggunakan data-data akuntansi yang sudah saya jelaskan tadi. Yakni laporan-laporan keuangan ya, data-data yang ada di laporan keuangan. Di mana rumus yang digunakan untuk mengestimasi beta dengan menggunakan data keuangan itu bisa teman-teman lihat di persamaan yang ketujuh ini. Di mana BI itu menyatakan beta akuntansi sekuritas ke I itu bisa diperoleh dari proporsi atau pembagian antara sigma dari laba IM, ini adalah varian dari indeks pasar, ini kovarian antara laba perusahaan I dengan laba pasarnya. Kemudian dibagi dengan sigma kuadrat atau varian dari indeks pasarnya. Nah, ini. Jadi ini cara mencari atau menghitung besarnya beta akuntansi yang berasal dari data-data yang ada di laporan keuangan atau data-data keuangan ya. Nah, ini caranya. Nah, di mana perhitungan untuk indeks laba pasar itu diperoleh dengan pendekatan rata-rata laba akuntansi untuk portofolio pasar. Nah, perhitungan beta yang lain selain dengan pendekatan beta pasar dan beta akuntansi, investor juga dapat menggunakan pendekatan faktor fundamental perusahaan untuk menghitung nilai resiko perusahaan yang dipresentasikan dari besaran beta perusahaan. Ini. Ya. Nah, sebagai gambarannya ini ada contoh yang kedua, di mana di contoh yang kedua ini ada 3 sekuritas, yakni A, B, dan C, dan 1 sekuritas pasar ya, atau 1 indeks pasarnya gini. Di mana di contoh yang ketiga ini kan ada data sekuritas dari A, B, dan C ya. Jadi ada 3 sekuritas A, B, dan C, dan 1 indeks laba pasar. Nih ya, ini. Nah, kemudian indeks laba pasarnya itu bisa dihitung dengan cara merata-rata aritmatikan laba dari saham A, saham B, dan saham C, teman-teman. Nah, ini adalah data-data akuntansi untuk 10 periode. Nih. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung besar dari beta akuntansi di contoh ini dengan menggunakan persamaan yang ketujuh ini, teman-teman. Ya, ini kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, sesuai dengan rumus yang ada di contoh yang ketujuh itu kan beta akuntansi itu kan bisa diperoleh dari kovarian antara laba perusahaan I dengan laba dari indeks laba pasarnya dibagi dengan varian dari indeks pasarnya. Nah, berarti yang pertama teman-teman lakukan adalah menghitung kovarian dari masing-masing sekuritas dengan indeks pasarnya. Jadi yang pertama adalah kovarian dari saham A dengan indeks pasar laba pasarnya, kemudian kovarian dari saham B dengan
indeks laba pasarnya, kemudian kovarian dari saham C dengan indeks laba pasarnya, gitu ya, satu persatu. Kemudian selanjutnya teman-teman juga harus mencari varian dari indeks laba pasarnya, teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Cara nyari kovarian dan varian kan sudah saya ajari ya kemarin ya, kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya. Silakan teman-teman bisa lihat materi di pertemuan sebelumnya. Nah, ini sudah langsung saya tuliskan dalam bentuk tabel. Ini kita sudah dapatkan ya. Nah, dari 10 periode ini kita hitung totalnya, kita jumlahkan saja. Ini masing-masing kovariannya antara saham A dengan indeks laba pasar, kemudian saham B dengan indeks laba pasar, kemudian saham C dengan indeks laba pasarnya. Kemudian ini adalah total variansnya. Nah, kalau sudah dapat angka-angka yang dibutuhkan, maka kita tinggal masukkan ke persamaannya gitu, ke persamaan yang ketujuh. Nah, ini kita bisa menentukan 3 beta, nilai beta untuk masing-masing sahamnya. Ini saham A, saham B, saham C dengan menggunakan rumus yang ketujuh tadi, yakni kovarian dari masing-masing saham dibagi dengan variannya. Ya. Nah, ini ternyata kalau teman-teman lihat, ini kan nilai beta yang paling besar adalah di saham C ya teman-teman ya. Nilainya adalah 1,149351. Nah, kalau teman-teman bisa menyimpulkan, berarti kan saham C itu kan yang memiliki resiko paling tinggi di antara saham A dan saham B. Gitu ya, itu cara menghitung beta akuntansi yang dapat dihitung atau diperoleh dari data-data historis laporan keuangan gitu. Ini ya, ini contoh yang kedua, silakan teman-teman pelajari lagi. Nah, selanjutnya ternyata selain menggunakan rumus yang ini, yang nomor 7 ini, kita juga bisa menghitung beta akuntansi dengan regresi, teman-teman. Nah, ini ya, penggunaan persamaan regresi untuk menghitung beta akuntansi pertama kali dilakukan oleh Brown dan Ball tahun 1969. Yang menggunakan perubahan laba akuntansi bukan tingkat laba akuntansinya. Berarti perubahannya, tapi yang digunakan itu adalah data perubahannya, bukan data tingkat laba akuntansinya. Dimana nilai betanya itu bisa diperoleh dengan menggunakan persamaan regresi yang ada di persamaan 8 ini. Nah, ini delta EIT itu merupakan perubahan laba akuntansi perusahaan I untuk periode T. Kemudian delta EM itu adalah perubahan indeks laba pasar untuk periode ke T. WIT-nya adalah kesalahan residualnya, GI-nya adalah intercept, kemudian BI-nya adalah yang kita cari, yaitu parameter regresi yang merupakan estimasi untuk beta akuntansi perusahaan ke I. Ini ya. Nah, sebagai contoh, ini ada contoh yang ketiga untuk memperjelas cara perhitungan beta akuntansi dengan menggunakan regresi. Nah, di contoh yang ketiga ini ada 3 kolom, di mana kolom kedua itu menyatakan perubahan dari nilai saham besar perubahan akuntansi perusahaan A ya, ini. Kemudian ini adalah perubahan dari indeks pasarnya. Yang ditanyakan adalah tentukan beta akuntansi perusahaan A. Nah, kita menggunakan program lagi, teman-teman bisa menggunakan program atau secara manual yang tadi sudah saya jelaskan ya, tadi di persamaan berapa tadi itu. Ini ya, bisa menggunakan persamaan yang ketiga, ini untuk menghitung secara manual nilai B-nya atau koefisien dari beta akuntansinya. Hampir sama dengan persamaan yang ketiga tadi ya. Atau kita tinggal memasukkan ke program, baik yang SPSS, R, ataupun Minitab atau program statistik yang lain yang teman-teman sudah pelajari dan kuasai, silakan. Nah, ini ternyata didapatkan output dari programnya itu adalah interceptnya itu nilainya adalah min 0,197841 dan koefisien dari
nilai perubahan indeks laba pasarnya adalah 0,754153. Nah, ini yang nantinya akan menjadi nilai beta akuntansinya. Nah, sama seperti di perhitungan beta pasar, kita juga harus melihat signifikansinya. Nah, ternyata kalau misalkan lihat p-value-nya di sini, kita bandingkan dengan alfa, misalkan kita mengambil 5%, ini juga kurang dari alfa ya teman-teman ya. Nah, berarti beta yang kita peroleh di sini itu signifikan teman-teman. Ya, nah ini. Jadi 0,754153 yang merupakan koefisien dari perubahan parameter indeks pasarnya itu merupakan nilai dari beta akuntansinya teman-teman. Jelas ya untuk penyelesaian contoh yang ketiga. Nah, kalau sudah jelas, kita langsung masuk ke beta fundamental di sini. Nah, perhitungan beta yang lain selain dengan pendekatan beta pasar dan beta akuntansi, investor juga dapat menggunakan pendekatan faktor fundamental perusahaan untuk menghitung nilai resiko perusahaan yang direpresentasikan dari besarnya beta perusahaan tersebut. Ini masing-masing ahli ekonom itu menyatakan faktor-faktor yang dianggap fundamental nih bagi perusahaan. Nah, contohnya adalah Husnan ini. Ini faktor-faktor yang dapat diidentifikasi yang mempengaruhi nilai beta sekuritas adalah ini. Cyclicality, yakni faktor yang menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi oleh pergerakan perekonomian. Ya. Nih, pada saat perekonomian membaik, maka banyak perusahaan juga yang akan ikut membaik. Begitu juga sebaliknya, kalau ekonominya buruk, otomatis perusahaan juga banyak yang bangkrut gitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah operating leverage. Ya, ini menunjukkan proporsi biaya perusahaan yang merupakan komponen biaya tetap. Di mana semakin tinggi operating leverage, itu maka perusahaan tersebut cenderung memiliki nilai beta yang tinggi. Kemudian faktor yang ketiga itu financial leverage. Ya, ini perusahaan yang menggunakan hutang adalah perusahaan yang mempunyai financial leverage. Di mana semakin besar proporsi hutang dalam pendanaan perusahaan, maka semakin besar pula financial leverage perusahaan tersebut. Nah, kalau proporsi hutangnya semakin besar, maka bebannya juga akan semakin besar, teman-teman. Yang nantinya harus ditanggung untuk membayar hutang tersebut. Nah, nanti otomatis kalau misalkan perusahaan tersebut itu menanggung hutang, beban hutang, maka kan resikonya juga semakin tinggi. Nah, ini. Nah, meningkatnya resiko perusahaan itu sebanding dengan financial leverage, maka beta perusahaan juga akan semakin tinggi. Nah, itu ya. Jadi kalau resiko tinggi, otomatis nilai betanya juga tinggi. Nah, selanjutnya ahli ekonom yang lain yakni Beaver, Kettler, dan Scholes itu menggunakan 7 variabel yang dianggap merupakan variabel fundamental dan memiliki hubungan dengan risiko perusahaan, yakni ada dividen payout, yakni perbandingan antara dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham. Kemudian ada pertumbuhan aktiva, yakni perubahan aktiva perusahaan setiap tahun. Kemudian ada faktor leverage, yakni tingkat hutang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian faktor yang keempat adalah likuiditas, yakni seberapa lancar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban seperti hutang ya. Kemudian ada asset size, yakni nilai aset yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam adalah variabilitas keuntungan, yakni pergerakan variabilitas dari pendapatan perusahaan yang biasanya diukur dengan deviasi standar dari earning price ratio. Kemudian variabel yang ketujuh, nah ini ketujuh ya, yakni beta akuntansinya. Ini nilai beta yang diperoleh dari meregresikan laba perusahaan terhadap rata-rata keuntungan perusahaan yang ada di pasar gitu. Nah, ini variabel 1 itu diharapkan memiliki hubungan negatif dengan beta. Nah, ini dividen payout-nya ya. Nah, sedangkan variabel 2 dan 3 itu diharapkan memiliki hubungan yang positif. Kemudian yang keempat juga diharapkan negatif, 5 dan 6 itu yang positif. Jadi variabel 1 dan 4 itu
diharapkan memiliki hubungan yang negatif dengan beta, sedangkan 2, 3, 5, dan 6 itu diharapkan memiliki hubungan yang positif, dimana kalau hubungannya positif itu kan berpengaruh positif ya, kalau satunya naik maka satunya lagi naik gitu. Nah, beta akuntansi sebagaimana nilai beta itu diharapkan memiliki hubungan yang positif terhadap beta pasar. Nah, ini. Nah, selanjutnya untuk menguji apakah ketujuh faktor tersebut mempengaruhi beta, itu bisa digunakan pengujian statistik, yakni dengan menggunakan metode regresi berganda, teman-teman. Di mana variabel tergantungnya atau dependennya adalah beta. Nah, untuk mengetahui hubungan antara ketujuh variabel di atas itu dapat digunakan pengujian korelasi. Dengan pengujian korelasi dapat diketahui hubungan dari masing-masing faktor tersebut dengan beta apakah menunjukkan hasil yang sesuai dengan perkiraan secara teoritis. Nah, ini kalau ingin melihat apakah ketujuh faktor ini, nanti kalau misalkan teman-teman pengen membahas tentang ini ya di skripsinya, apakah 7 faktor ini mempengaruhi nilai beta, itu bisa menggunakan regresi berganda gitu. Nah, selanjutnya hubungan antar variabel ini nanti bisa digunakan uji korelasi. Nanti apakah sesuai dengan yang di teori, di mana variabel 1 dan 4 itu pengennya kan hubungannya negatif, kemudian 2, 3, 5, 6 itu kan hubungannya positif gitu ya. Jadi bisa dilihat dari koefisien korelasinya apakah dia positif atau negatif. Nah, ini sudah ya, jelas ya. Jadi itu tentang beta fundamental. Jadi masing-masing ahli ekonom memiliki pendapat masing-masing tentang faktor-faktor apa saja atau variabel-variabel apa saja yang dianggap fundamental yang mempengaruhi nilai dari beta pasarnya gitu. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini teman-teman ada soal latihan, ada 2 ya. Nah, silakan teman-teman bisa dikerjakan, diskusikan bareng teman sekelompoknya, dikerjakan bersama-sama. Ini yang pertama ada 4 saham. Ini saham biasanya kita temu di BI ya, ini IHSG, ada AALI, BMTR, dan Hero. Ini kemudian IHSG itu dianggap mewakili indeks pasar. Nah, dari data ini diharapkan teman-teman bisa mencari nilai alfanya. Itu berapa, betanya berapa, deviasi standarnya berapa, koefisien korelasinya antar sahamnya berapa, dan tingkat keuntungan rata-rata portofolio pasarnya berapa. Ini bisa teman-teman pakai model regresi ya, nanti dimasukkan ke program. Silakan teman-teman bisa pakai program apa yang teman-teman kuasai, program statistik ya khususnya. Nah, kemudian dari data yang nomor 1 itu tadi kita bisa menyelesaikan soal yang kedua, di mana soal yang kedua itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tingkat keuntungan rata-rata dan deviasi standar tingkat keuntungan untuk masing-masing saham, baik dengan menggunakan model indeks tunggal ataupun model mean variance model. Kemudian dicari covariance-nya dari masing-masing saham. Kemudian yang ketiga itu tingkat keuntungan dan deviasi standar portofolio yang terdiri dari sepertiga saham AALI, sepertiga saham BMTR, dan sepertiga saham Hero. Jadi kita membentuk portofolio tersebut terlebih dahulu dengan bobot dari sahamnya masing-masing sepertiga ya berarti ya. Nanti dicari returnnya dan deviasi standarnya, baik dengan model indeks tunggal maupun mean variance model gitu. Silakan teman-teman bisa diskusikan ya dengan teman sekelompoknya, kerjakan. Nanti kalau misalkan ada baik itu materi maupun contoh soal atau bahkan soal yang belum dipahami, teman-teman bisa langsung bertanya saja. Gitu ya untuk pertemuan hari ini. Materinya tentang ini berarti tentang beta. Ini saya cukupkan saja. Semoga materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.